Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan maksa pada hari ini. Walaupun kegiatan maksa ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dilaksanakan di madrasah secara tatap muka, akan tetapi pada tahun ini kegiatan maksa ini harus dilaksanakan secara virtual atau online. Hal ini jangan dijadikan penghalang untuk tidak dilaksanakan maksa pada tahun ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang Keibnu IPPN 1. Ya, sebelumnya silahkan disiapkan terlebih dahulu peralatan tulisnya, pulpen, buku, dan sebagainya. Sudah? Ya, baiklah. Sekarang simak penjelasan Ibu berikut ini. Yang pertama, sejarah Ibnu. Ibnu adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1954 Masehi atau 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah di Semarang. Ibnu adalah salah satu organisasi di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, keberadaan Ibnu memiliki posisi strategis sebagai wahana kaderisasi pelajar NU, sekaligus alat perjuangan NU dalam menempatkan pemuda sebagai sumber daya insani yang vital, yang dituntut berkiprah lebih banyak dalam kancah pembangunan bangsa dan negara dewasa ini. Yang kedua, tujuan Ibnu. Tujuan Ibnu adalah terbentuknya putra-putra bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat agama Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain hal di atas, yang harus diketahui oleh Ibnu adalah 1. Akidah dan asas Ibnu. Ibnu berakidah Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti salah satu madhab 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Ibnu berasaskan Pancasila. 2. Sifat dan fungsi. Dalam bab 3 pasal 5 tentang sifat, disebutkan bahwa Ibnu bersifat keterpelajaran, kekeluargaan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Dalam bab 3 pasal 6 tentang fungsi, disebutkan bahwa fungsi Ibnu sebagai wadah berhimpun putra Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan semangat nilai-nilai Nahdliyah, wadah komunikasi putra Nahdlatul Ulama untuk menggalang ukhuwah Islamiyah, wadah aktualisasi putra Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan dan pengembangan, dan wadah kaderisasi putra Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader-kader bangsa.
Selanjutnya, lambang Ibnu. Dalam bab 5 pasal 9 tentang lambang Ibnu disebutkan lambang organisasi berbentuk bulat, warna dasar hijau, berlingkar kuning di tepinya dengan diapit 2 lingkaran putih 1. Di bagian atas tercantum huruf Ibnu dengan 3 garis lurus pendek, yang satu di antaranya lebih panjang pada bagian kanan dan kirinya. Semua garis berwarna putih. Di bawahnya terdapat bintang 9, 5 terletak sejajar, yang satu di antaranya lebih besar terletak di tengah dan 4 bintang lainnya terletak mengapit membentuk sudut segitiga. Semuanya berwarna kuning. Di antara bintang yang mengapit terdapat 2 kitab dan 2 bulu angsa bersilang berwarna putih. Adapun makna lambang Ibnu sebagai berikut. 1. Lambang organisasi berbentuk bulat mempunyai arti kontinuitas atau kesinambungan atau kelanjutan. 2. Warna dasar hijau tua mempunyai arti subur. 3. Warna kuning melingkar mempunyai arti hikmah dan cita-cita yang tinggi. 4. Warna putih yang mengapit warna kuning mempunyai arti suci. 5. 9 bintang melambangkan keluarga Nahdlatul Ulama, yaitu bintang di atas yang satu besar di tengah melambangkan Nabi Muhammad SAW dan 4 lainnya di kanan dan kirinya melambangkan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 4 bintang berada di bawah melambangkan madhab 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. 6. Kata Ibnu dicantumkan di bagian atas yang menunjukkan nama organisasi. 7. 3 titik di antara kata Ibnu memiliki slogan belajar, berjuang, dan bertakwa. 8. 6 strip pengapit huruf Ibnu berarti rukun imam. 9. 2 kitab di bawah bintang berarti Al-Quran dan hadis. 10. 2 bulu angsa bersilang di bawah kitab berarti sintesa antara ilmu umum dan ilmu agama. Selanjutnya, hubungan Ibnu dengan NU dan ormas lain. 1. Hubungan Ibnu dengan NU. Sebagai perangkat dan badan otonom NU, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dengan badan otonom lainnya, menurut pasal 13 ayat 4 ART NU. 2. Hubungan Ibnu dengan badan otonom lainnya. Dalam upaya mengenergikan perjuangan misi dan visi NU ke depan, maka Ibnu perlu mempercepat kerjasama dan menjalin koordinasi yang baik dengan badan otonom lainnya, serta memperjelas posisi Ibnu di semua tingkatan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan bidang garapannya masing-masing. 3. Ekstern. Ibnu adalah bagian dari generasi muda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup negara Republik Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan Nahdlatul Ulama
serta cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Berangkat dari abstraksi keibnuan seperti diuraikan di atas, ada beberapa catatan yang harus digarisbawahi, bahwa agar NU tetap eksis akan banyak ditentukan oleh kiprah warga Ibnu itu sendiri. Sejauh mana Ibnu dapat mengaktualisasikan diri dalam berbagai bentuk, baik wawasan, ide, maupun keterlibatannya dalam ikut memikirkan dan menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan yang semuanya itu hanya akan maupun diwujudkan dengan 3 pilar, yaitu kualitas pengurus atau kader, kemudian kualitas organisasi, dan terakhir kualitas program-program kerjanya. Kemudian sejarah IPPNU. IPPNU sendiri berawal dari pesantren. Adapun para pendirinya adalah Umroh Mahfudzoh, Atika Murtadho, Latifah Hasyim, Romlah, dan Basyiro Saimuri. Dasar pemikirannya pada saat Muktamar NU ke-20 tahun 1954. Ibnu adalah satu-satunya pelajar putra NU, dan untuk perempuan harus ada organisasi yang terpisah. Konferensi Panca Daerah pada 28 Februari sampai dengan 5 Maret 1955, 5 cabang Ibnu Putri, Surakarta, Malang, Lumajang, Kediri, dan Yogyakarta. 2 Maret 1955 atau 8 Rajab 1374 Hijriah adalah hari deklarasi Ibnu Putri, yaitu yang dinamakan IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Adapun tujuan IPPNU yaitu terbentuknya kesempurnaan pelajar putri Indonesia yang bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu, dan berwawasan kebangsaan. Selain hal di atas, yang harus diketahui oleh IPPNU adalah 1. Akidah dan asas IPPNU. IPPNU berakidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengikuti salah satu madhab 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. IPPNU berasaskan Pancasila. 2. Sifat IPPNU. Organisasi kepelajaran, kemasyarakatan, dan keagamaan yang bersifat nirlaba. 3. Fungsi IPPNU yaitu sebagai wadah berhimpun pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan NU, wadah komunikasi, interaksi, dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syiar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, wadah kaderisasi NU pada basis pelajar putri untuk mempersiapkan kader-kader bangsa, dan wadah keilmuan. Kemudian makna lambang IPPNU. Warna hijau melambangkan kesuburan serta dinamis. Warna putih melambangkan kesucian,
kejernihan, serta kebersihan. Warna kuning melambangkan hikmah yang tinggi atau kejayaan. Segitiga melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Dua buah garis tepi mengapit warna kuning melambangkan dua kalimat syahadat. 9 bintang yang atas melambangkan Nabi Muhammad SAW. 4 bintang sebelah kanan Khulafaur Rasyidin, 4 bintang sebelah kiri diartikan 4 madhab. 2 kitab melambangkan Al-Quran dan hadis. 2 bulu bersilang melambangkan aktif menulis dan membaca untuk menambah wacana berpikir. 2 bunga melati melambangkan perempuan dengan kebersihan pikiran dan kesucian hatinya, memadukan 2 unsur ilmu umum dan agama. 5 titik di antara IPPNU mempunyai arti rukun Islam. Kemudian hubungan IPPNU dengan Nahdlatul Ulama. Dalam lingkungan NU, IPPNU sebagai perangkat atau badan otonom NU. Secara kelembagaan, memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan badan-badan otonom lainnya, yaitu memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Masing-masing badan yang berdiri sendiri itu hanya dapat dibedakan dengan melihat kelompok yang menjadi sasaran dan bidang garapannya masing-masing. Dan bidang garap IPPNU adalah sebagai organisasi pengkaderan awal di NU. Di luar lingkup NU, IPPNU adalah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan NKRI dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta cita-cita bangsa. Kemudian yang terakhir, hubungan IPPNU dengan organisasi pelajar lain. Sesuai dengan sifat organisasi, bahwa IPPNU adalah organisasi keterpelajaran yang bersifat nirlaba, memiliki target grup atau kader usia 12 sampai 30 tahun, baik itu pelajar, santri, atau mahasiswi, dan terbatas pada lingkungan NU. Di tingkat sekolah menengah, IPPNU dapat menjadi alternatif organisasi baik intra maupun ekstra. Tidak harus menggeser OSIS dalam artian. Pada pondok pesantren dapat bekerja sama dengan organisasi santri-santriwati yang ada di pondok pesantren, atau pada prinsipnya bersaudara dan bermitra atau rekan, dan di perguruan tinggi dapat menjadi pilihan dari sekian banyak organisasi kemahasiswaan dengan latar belakang ideologi dan paham agama. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian menjadi kader IPPNU yang baik dan membawa kemajuan Ibnu IPPNU Komisariat MTS Ma'arif NU 1 Ajimaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.